Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya meneruskan bagian kedua tanggapan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terhadap pernyataan dari Kiai Muhammad Najih. Dan tadi malam bagian yang pertama saya sebutkan sampai 4 pernyataan MNS atau Kiai Muhammad Najih yang ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Oleh karenanya sekarang saya lanjutkan. Pernyataan yang kelima dari Kiai Muhammad Najih adalah dalil ilmiah saya dalam masalah ini adalah kenyataannya tidak ada satupun dari ahli nasab pada masa lalu yang menafikan keterhubungan nasab keluarga Bani Alawi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, konsep dasar yang digunakan dalam fikih madhabil arba'ah adalah mempertahankan sesuatu berdasarkan apa yang telah ada. Istishabul asli wa huwa baqa'u makana ala makan al-yaqinu la yuzalu bisyak, yaitu keadaan yang real atau yakin, keyakinan ini tidak bisa dihapus dengan keraguan atau dengan upaya mempertanyakan, termasuk oleh penelitian Imaduddin dan lainnya. Dan pernyataan dari Kiai Muhammad Najih yang kelima ini ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tanggapan yang menusuk ke hati menurut saya. Ya, tanggapannya adalah untuk tetap meyakini nasab Alawi sebagai keturunan Nabi, MNS menggunakan dalil sebuah kaidah usul fikih baqa'u makana ala makan wal yaqinu la yuzalu bisyak. Tetapnya sesuatu sebagaimana adanya dan keyakinan tidak bisa dirubah oleh keraguan. MNS lupa bahwa 2 kaidah itu berasal dari hadis Nabi yang berbunyi idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi. Jika salah seorang di antara kamu menemukan dari perutnya sesuatu yang menyulitkannya, akhraja minhu syai'un amla, apakah telah keluar dari perut sesuatu atau kentut atau tidak, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, maka jangan keluar dari masjid atau sholat sampai ia mendengar suara atau kentut. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lah, maksud hadis idza wajada ahadukum tadi adalah keyakinan kita belum kentut itu gugur jika mendengar suara kentut dari kita. Jika orang yang mendengar atau merasa dirinya kentut, lalu ia masih meyakini bahwa dia belum kentut, maka itu bukan keyakinan tetapi kebodohan. Atau bisa saya bahasakan ya etok-etok bodoh lah. Pura-pura enggak tahu, pura-pura bodoh lah. Begitu juga keyakinan seseorang bahwa nasab Alawi sahih tidak ada artinya ketika dalil yang membatalkan itu telah datang. Dalilnya sudah datang, kitab-kitab nasab abad ke-4 sampai ke-9 yang menyatakan
bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Siki endi dalilmu? Sekarang mana dalilmu? Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menuntut dalil terhadap MNS ya, yang berkaitan dengan pernyataan dari MNS yang berpedoman pada kaidah fikih baqa'u makana ala makana wal yakinu la yuzalu bisyak. Kemudian pernyataan yang keenam daripada Kiai Muhammad Najih adalah adapun tidak adanya penyebutan silsilah nasab mereka dalam buku-buku sebelum Al-Burqatul Musyiqah bukanlah bukti putusnya nasab mereka. Karena sudah adanya dokumen silsilah mereka yang dimiliki dan disebutkannya Ubaidillah dalam dokumen tersebut. Dan pernyataan yang keenam dari MNS ini ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tanggapan bagaimana MNS bisa memahami kebenaran itu secara terbalik. Harusnya MNS curiga kenapa setelah 550 tahun baru muncul pengakuan dari Ali Asyakron bahwa mereka keturunan Ahmad bin Isa. Kenapa sebelumnya tidak ada ulama nasab yang mencatat Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa? Kenapa Imam Al-Fakhrur Razi di abad ke-6 Hijriah hanya menyebut anak Ahmad bin Isa ada 3, Muhammad, Ali, dan Husain? Kenapa tiba-tiba muncul di abad ke-9 Hijriah bahwa Ubaid adalah anak Ahmad bin Aisyah? Harusnya begitu cara berpikir seorang yang mencari kebenaran. Bukan dengan karena di abad 9 sudah dicatat ada nama Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa, berarti sebelumnya juga dicatat. Bagaimana kalau Ali Asyakron berdusta? Kira-kira mungkin tidak dia berdusta? Ya mungkin saja, karena dia juga manusia, tidak maksum. Kalau dia malaikat mustahil dia berdusta, ya iya mesti. Kalau dia nabi mustahil dia berdusta, karena nabi itu maksum, sangat pasti. Tapi tapi Ali Asyakron bukan malaikat, juga bukan nabi, maka kemungkinan dia berdusta atau minimal mendapatkan informasi yang salah itu mungkin. Begitu dong cara meneliti sebuah kesohihan atau kebenaran. Kemudian tanpa menganggapnya berdusta, kita bisa meneliti kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriah. Apakah yang disebutkan oleh Ali Asyakron itu terkonfirmasi atau tidak? Setelah diteliti tidak ada kitab nasab yang menyebut nama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad. Maka pengakuan di abad 9 itu bahasa halusnya tidak terkonfirmasi, bahasanya kasarnya dusta begitu. Kemudian saya tambahi, kalau pemikiran seperti MNS ini, maka gerak otak kita nggak berkembang, stagnan, ya nggak kritis jadinya. Padahal kita itu disuruh Allah untuk kritis, untuk selalu berpikir gitu loh, kritis. Sehingga ya kalau otak kita gunakan untuk berpikir, maka ini adalah salah satu cara untuk menikmati kewarasan otak kita gitu loh. Jadi kalau pemikiran seperti MNS tadi ya stagnan, otak ini tidak berkembang, tidak akan menjadi cerdas gitu. Kemudian pernyataan dari MNS yang ke-7 adalah tidak dapat dipungkiri bahwa bisa dipastikan argumen apapun yang membela nasab Bani Alawi akan mendapatkan kecaman dari mereka yang membatalkan nasab, di mana
Penolakan itu terkesan sangat masif dan terorganisasi, baik dengan gaya yang sok ilmiah, dikatakan sok ilmiah ya, maupun dengan narasi caci maki. Sikap ini menunjukkan keangkuhan dan ketidakmauan untuk menerima kebenaran. Ini seperti iblis yang angkuh dan selalu mencari celah untuk menolak kebenaran. Akhirnya pernyataan dari, dan mohon maaf sebelum saya mengutarakan tanggapan dari Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya bisa menebak pernyataan dari MNS ini bisa kita balik loh. Karena apa yang dikatakan oleh MNS ini ya apa itu ya ada pada kelompok mereka gitu loh. Dan Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menanggapi pernyataan yang ketujuh dari MNS adalah lulu apa tidak terbalik ini ya gitulah. Siapa yang tidak menerima kebenaran, Anda yang tidak mau menerima kebenaran, penulis sampaikan dalil. Ini kitab Asy-Syajaratul Mubarakah abad ke-6. Anak Ahmad cuma 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada Ubaid. Anda tidak mau menerima dalil itu dan mengabaikannya. Bahkan menuduh itu kitab Syiah hanya karena kitab itu menjadi dalil batalnya nasab Ba'alwi. Sikap angkuh tidak mau menerima dalil seperti itulah yang seperti iblis, bukan penulis. Dalil yang Anda sampaikan semuanya telah terbantahkan, bukan penulis tidak menerima dalil Anda, tetapi dalil Anda salah. Bagaimana Anda berdalil untuk kesohihan nasab Ba'alwi hanya berdasar catatan Ba'alwi? Seorang hakim tidak mungkin menerima kesaksian dari tertuduh mencuri bahwa ia tidak mencuri. Ya jelas kalau pikiran normal, pikiran waras. Pengakuan tertuduh itu diabaikan. Hakim mencari bukti dari keterangan orang lain. Kan begitu. Kalau mencari dalil batalnya nasab Ba'alwi, jangan dari Ba'alwi. Tentu mereka maunya nasab mereka tersambung. Tetapi carilah dari kesaksian para ulama dalam kitab-kitab nasab. Kitabnya harus bertiti mangsa sebelum pengakuan mereka begitu. Kitabnya kan sudah ada Asy-Syajaratul Mubarakah, kenapa Anda tidak mau menerima? Ya jelas, ya ini sangat telak sekali tanggapan dari Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lagi-lagi MNS ini berbicara tanpa data, tanpa referensi. Kemudian pernyataan yang ke-8 dari MNS adalah keangkuhan yang tergambar begitu nyata saat Imaduddin melontarkan pernyataan, meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'alawi, saya Imaduddin Usman akan tetap menolaknya. Saya siap bertanggung jawab dunia akhirat. Akhirnya ditanggapi oleh Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kalimat itu tidak lengkap saudara. Yang lengkap adalah meskipun ulama sedunia menetapkan Ba'alwi karena suatu hal. Karena suatu hal, apa itu suatu hal? Hal yang selain kebenaran, ya mesti harus kita tolak. Misal karena dia pendukung FPI dan pemimpin FPI itu dari klan Ba'alwi, maka ia membelanya karena itu tanpa ada dalil yang benar. Maka penulis wajib menolaknya agar nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari para dukhala atau penyusup dan lusako, pencangkok. Lalu tentang bahwa penulis menukil bahwa seorang pemusik adalah seorang wali, itu sah-sah saja, ya sah-sah saja. Tidak ada orang yang tahu siapa orang yang dicintai Allah. Semuanya hanya meraba-raba saja. Seorang pemusik yang siap berdiri membela kebenaran seperti Rhoma Irama lebih pantas di husnudoni atau di positif thinking sebagai seorang wali daripada orang yang seperti ulama tapi berdiri membela pemalsu nasab duriyah Nabi, atau bisa kita katakan munafik lah ya, tahu itu salah tapi tidak mau berterus terang itu salah,
malah tambah dibela. Ini munafik namanya. Lalu jika dikatakan pemusik adalah seorang fasik, bukankah Ba'alwi juga banyak para pemusik seperti Ahmad Albar, Fahmi Syahab, Muhsin Alatos, Husain Mutahar, Lutfi bin Yahya, dan lain-lain. Bahkan mayoritas mereka suka berjoget yang dalam fikih adalah termasuk ciri kefasikan. Jika demikian, ketika Anda membela Ba'alwi berarti Anda sedang membela orang-orang yang fasik. Kemudian lanjut pernyataan MNS yang ke-9. Saya merasa prihatin dan heran melihat kelompok-kelompok ini begitu sikap menolak argumen tentang nasab Bani Alawi, namun acuh tak acuh pada kemungkaran yang lebih nyata di sekitar kita. Kasus-kasus seperti judi online, riba, kejahatan-kejahatan pemerintah. Akhirnya ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Judi online memang haram, tetapi itu penanganannya serahkan kepada pihak yang berwenang. Hal itu bisa dilakukan oleh polisi dan penegak hukum lainnya. Tetapi tentang nasab Ba'alwi, ini polisi tidak mengerti, Pak. Ya jelas nggak ngerti. Kasus-kasus lain seperti riba, usia calon wapres, pelanggaran untuk paskibraka, PP kesehatan, aborsi, pelanggaran sunat bagi wanita, pelanggaran jual beli rokok, eceran, itu hal-hal sudah banyak yang memperhatikan. Tetapi nasab Ba'alawi yang batal ini, kiai-kiainya aja banyak yang malah membela nasab yang batal, Pak, termasuk Anda. Sedangkan bahayanya dalam beberapa kasus sosial lebih bahaya dari hanya sekedar pelanggaran jilbab bagi seorang paskibraka untuk alasan keseragaman. Ya jelas. Jadi dampak negatifnya itu lebih besar kalau masalah pemalsuan nasab ini dibiarkan. Di mana Anda ketika ada Ba'alawi yang merubah sejarah NU, di mana Anda ketika kiai-kiai keturunan Wali Songo ditampar oleh oknum Ba'alawi hanya karena memakai gelar Habib, kemana Anda ketika oknum Ba'alawi mengatakan bahwa Indonesia ini pintu tarim, kemana Anda ketika oknum Ba'alawi meminta uang secara paksa kepada kiai-kiai, kemana Anda ketika makam-makam palsu didirikan atas nama tokoh Ba'alawi, kemana Anda ketika Faisal Asgaf menghina Mbah Hashim Asy'ari dan menyamakan sejarahnya dengan karya-karya fisik Kopinggo, kemana Anda ketika Rizik Syihab mengatakan Waliullah Gus Dur radhiyallahu anhu sebagai buta mata, buta hati, kemana Anda ketika oknum Ba'alwi mengharamkan anak-anak muda masuk Ansor, kemana Anda ketika oknum Ba'alwi mengatakan seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 kiai yang alim, kemana Anda ketika ada oknum Ba'alwi menjadi begal motor di Kalimantan, kemana Anda ketika ada oknum Ba'alwi yang mencuri motor seorang kades di Bekasi, kemana Anda ketika ada anak Taufik Asgaf mengatakan bahwa Ba'alwi yang mabuk jangan dibenci tapi dikasih beras, kemana Anda ketika ada dua orang Ba'alwi mabuk lalu ketika ditegur masyarakat salah seorang di antara mereka mengatakan saya Habib, di mana Anda ketika ada oknum mengatakan telapak kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal dan kotor dibandingkan dengan kepala kiai yang pakai sorban lebih mulia telapak kaki yang maksiat. Ya, Anda bertanya kemana kami ketika rezim mendatangkan ratusan ribu pekerja Cina. Narasi-narasi khas ormas terlarang FPI, ya mesti gitu dikemor-kemorkan antek Cina, Indonesia antek Cina. Data dari mana, Pak? Hoax itu jelas hoax. Justru TKI kita di Cina lebih banyak daripada tenaga kerja Cina di Indonesia. Menurut data dari BRIN, jumlah pekerja Cina di Indonesia hanya 59.000 orang, bandingkan dengan TKI kita yang di Cina mencapai 200.000 orang. Jadi jangan mudah menerima dan menyebarkan berita hoax ini. Kemudian tanggapan
ada pernyataan MNS yang ke-10 yang ditanggapi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah sudah 2 tahun lamanya hingga tulisan ini dibuat, polemik ini dipelihara terus-menerus. Kita layak bertanya, apa jangan-jangan ada pendadaan di balik polemik yang subur dan bertahan lama-lama ini? Akhirnya ya dijawab sama atau ditanggapi oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang intinya bahwa sama sekali tidak ada yang mendanai, ya, sama sekali tidak ada yang mendanai. Dan itu saya sebagai saksinya juga. Kita itu berjuang demi kebangsaan, demi bangsa Indonesia. Makanya saya pernah mengatakan, ketika ada bukti-bukti jelas bahwa klan Ba'alwi itu adalah penjahat di Indonesia, kok kita bela? Padahal kita tahu, maka kita adalah sebagai pengkhianat bangsa Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.